Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap di dalam pengharapan dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Bersama saya Pendeta Romauli Syahaan, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah di dalam firman Tuhan kita dimampukan untuk melakukan segala perbuatan yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami senantiasa, menuntun dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami selalu dipenuhi sukacita yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP hari Rabu 8 Februari 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai na mangula hasitongani didapot tondo natiuri asapatar parulaon nai ai di bagasan debatado diula. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berani karena benar, takut karena salah. Apakah kita masih mengingat statement itu? Atau kita tidak pernah mendengarnya? Saya rasa semua kita pun tahu kalau kita benar pasti kita tidak akan takut. Tetapi sebaliknya, ketika kita salah, maka kita akan berusaha menutupi kesalahan kita. Ketika kita berbohong, maka kita akan menciptakan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang sudah kita ucapkan. Ketika kita melakukan satu kejahatan, maka kita tidak berani menunjukkan kejahatan itu kepada orang. Ya, kita katakanlah seorang yang mencuri. Dia tidak akan mungkin mencuri terang-terangan di siang bolong ketika pemiliknya ada di sana. Pastilah dengan diam-diam mencuri sesuatu tanpa diketahui oleh pemiliknya ataupun orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tahu Taurat Tuhan, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukankah kita sering demikian? Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita masih suka hidup di dalam kegelapan, hidup menurut dunia yang menyenangkan hati dan pikiran, yang memuaskan segala keinginan-keinginan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan Yesus dengan Nikodemus mengajar Nikodemus untuk mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya.
kehidupan yang hidup di dalam Tuhan, bukan hidup menurut dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang dimaksud dilahirkan kembali adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah ditahirkan dari dosa-dosanya oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Yesus Kristus menginginkan setiap orang yang sudah beroleh keselamatan tentu harus hidup di dalam keselamatan itu. Bagaimanakah kita hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus? Tentu kita hidup di dalam terang kasih-Nya. Hidup di dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan segala perbuatan yang jahat. Karena Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam terang yang menyelamatkan kita, bukan hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang keji yang melukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita tetap pada keselamatan yang sudah diberikan dan keselamatan itu kekal menjadi milik kita, marilah kita hidup di dalam terang-Nya. Hidup di dalam terang Allah berarti kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita tutupi. Tidak ada lagi rasa takut, rasa sungkan, malu dan lain sebagainya. Tetapi kita akan berani menjalani kehidupan dan terus menyongsong masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan suka bagi mereka yang hidup di dalam terang kasih-Nya. Siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Segala yang kita kerjakan yang baik di bumi ini sebagai respon tanda syukur kita kepada Tuhan, itulah yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kiranya kita dimampukan untuk tetap melakukan yang baik dan yang benar di dalam kehidupan ini. Dan tentunya semuanya kita lakukan harus di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam terang kasih Tuhan dan terus melakukan yang baik dan yang benar. Ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Sehingga hidup kami berdampak baik bagi banyak orang. Dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menuntun dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan melakukan setiap pekerjaan baik di dalam nama Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berkenan bagi-Mu dan patut untuk kami persembahkan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kasihanilah kami, berkatilah kami. Biarlah hidup kami selalu di dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.